siang. Bu Iren, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, Bu, selamat siang, Bu. Ya, hari ini baik, masih sehat, masih semangat. Iya, selamat siang. Baik Bu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Lydia, asal dari SDN 29 Tebing Tinggi. Ya, baik. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Irene Karistani Siono. Di sini saya berperan sebagai koci. Saya berasal dari SDN 57 Meramun Kunyit. Bu, eh, nah katanya nih Ibu mau ngobrol dengan saya. Bu Iren mau nyampein apa nih? Silahkan Ibu sampaikan sesuatu atau apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya hari ini. Ya, baik, Bu. Em, jadi selama kita mempelajari tentang modul 2 ini, kan kita belajar tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian saya mencoba untuk menerapkannya di pembelajaran saya di kelas, tetapi ada yang menjadi kekhawatiran dan permasalahan saya, yaitu hasilnya tidak maksimal gitu, Bu. Jadi itu yang menjadi apa, permasalahan yang sedang saya hadapi. Sekarang yang menjadi permasalahan Bu Iren dalam pembelajaran itu apa? Seperti yang bisa Iya, jadi, mungkin. eee, saya, eee, yang saya inginkan, Bu, di kelas saya itu ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pemahaman siswa itu bisa meningkat. Mungkin bisa ditunjukkan melalui nilai-nilai mereka, kemudian keterampilan siswa dalam berdiskusi, keaktifan mereka, keterampilan dalam presentasi, saya ingin itu juga meningkat. Kemudian saya juga eh, ingin lebih lagi tahu bagaimana cara memetakan murid di kelas agar pembelajaran yang saya siapkan itu tepat sasaran. Seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, jadi eh, sebelumnya saya cerita dulu apa yang sudah saya lakukan selama saya mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan persiapan seperti misalnya saya melihat minat siswa, kemudian kesiapan belajar siswa, lalu profil belajar siswa. Hal ini saya eh, dapatkan melalui kegiatan observasi. Nah, kemudian setelah saya melakukan itu, saya ingin anak-anak saya itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi mereka mendapatkan nilai yang baik, seperti itu, Bu. Itu harapan saya, supaya pembelajaran yang saya sudah siapkan ini semakin mencerminkan bahwa pembelajaran itu bisa berpihak pada murid, seperti itu, Bu. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang langkah apa yang kira-kira Ibu akan lakukan untuk meningkatkan pembelajaran agar nantinya dapat berpihak pada murid? Iya, setelah melakukan percobaan kemarin pembelajaran, sebenarnya saya menyadari bahwa ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya belum maksimal gitu. Karena mungkin ini termasuk hal baru gitu ya, yang saya terapkan, jadi hasilnya belum maksimal. Jadi mungkin kedepannya karena kebetulan ini tahun ajaran baru dan anak-anak yang saya ajar juga anak-anak yang baru begitu. Jadi mungkin rencana saya akan memulai dengan pemetaan terlebih dahulu, pemetaan siswa misalnya kesiapan belajar mereka, kemudian minat mereka dalam belajar itu bagaimana, serta profil belajar mereka yang berkaitan dengan gaya belajar. Mungkin kalau untuk kesiapan belajar siswa, saya bisa
menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Lalu kalau untuk mengetahui minat siswa dan profil belajar siswa, mungkin saya bisa gunakan wawancara atau observasi, bisa juga melalui kuesioner supaya saya bisa tahu seperti itu, Bu. Lalu setelah saya melakukan pemetaan ini, saya akan menuangkannya dalam rencana pembelajaran, di mana saya harus mempersiapkan misalnya diferensiasi prosesnya seperti apa, kemudian diferensiasi kontennya dan produknya. Hal ini nanti mengacu kepada pemetaan yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Nah, saya berharap apa yang sudah saya rencanakan nantinya itu bisa menghasilkan hal yang maksimal di kelas seperti itu, Bu. Sekali, Bu. Sebenarnya Ibu sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Iren akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya? Rencana ini karena tahun ajaran baru, jadi saya perlu untuk mengenal anak-anaknya dulu. Jadi mungkin saya akan melakukannya di akhir Juli dan di awal Agustus. Kemudian puncaknya yang benar-benar saya persiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh itu adalah ketika melaksanakan pendampingan 4. Di situ kan kita nanti akan diobservasi, jadi saya akan memaksimalkannya di sana, Bu. Rencana saya seperti itu, Bu. Mungkin minggu-minggu depan saya mencoba mendiferensiasikan satu atau dua dulu, baru sambil belajar nanti bisa melakukan tiga-tiganya. Seperti itu, Bu. Oh iya, ternyata selama ini Bu Iren sudah melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus itu, Bu. Nah, sekarang kira-kira siapa saja yang nantinya akan Ibu ajak untuk berkolaborasi supaya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dapat berjalan dengan baik. Oh iya ya, saya belum kepikiran. Sebelumnya saya pikir saya sendiri, tapi sepertinya penting juga saya untuk mengajak rekan-rekan saya di sekolah untuk mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kebetulan di sekolah kami hanya bertiga sebagai guru di sana, dan rekan-rekan saya ini adalah rekan-rekan yang sangat proaktif, kemudian mau bekerja sama dengan baik, dan mereka juga adalah rekan-rekan yang mau belajar hal-hal baru seperti itu. Jadi mungkin saya bisa mengajak mereka untuk bertukar pikiran, apalagi ada satu guru yang memang tinggal di kampung itu menguntungkan buat saya untuk mengetahui tentang kondisi siswa seperti itu. Lalu mungkin saya bisa meminta tolong pada mereka untuk melihat ketika saya mengajar, atau mendokumentasikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, saya berharap mereka bisa melihat apa yang sudah saya lakukan dan memberikan gambaran pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Begitu, Bu. Iya. Nah, setelah melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, harapan Ibu selanjutnya. Harapan saya nanti guru-guru saya di di sekolah juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin pertama-tama mereka melihat contoh yang sudah saya lakukan, kemudian kami melakukan sesi diskusi, dan setelah itu mereka bisa menerapkannya di kelas mereka masing-masing. Nah, saya berpikir atau saya memiliki gambaran kalau semua guru bisa di sekolah saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka setiap kelas proses pembelajarannya akan menarik dan menyenangkan. Karena memang waktu saya terapkan anak-anak itu antusias sekali mengikuti pembelajaran itu. Karena pembelajaran ini mungkin berbeda, selama ini saya mengajarnya monoton, tapi ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi walaupun belum maksimal, ternyata anak-anak tertarik dan motivasi
mereka untuk belajar meningkat. Seperti itu, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ya, perasaan saya senang, kemudian saya merasa tertantang dan termotivasi untuk meningkatkan lagi diri saya, belajar dari mungkin kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan yang saya lakukan, sehingga kedepannya saya bisa menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Begitu. Semangat anak-anak ketika mengikuti pelajaran itu juga menjadi semangat saya. Jadi ketika mereka senang, mereka antusias, semangat, saya juga ikutan semangat. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu Iren. Jadi saya melihat ternyata Ibu sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu hadapi ini. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya merasa lega, saya merasa plong, seperti beban dan sumbatan di kepala saya bisa tersalurkan melalui percakapan dengan Ibu. Saya bersyukur. Dan setelah melakukan percakapan ini, ternyata saya bisa menemukan ide-ide yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah saya hadapi selama ini. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, saya jadi punya ide-ide dan kepikiran untuk melakukan sesuatu, perbaikan seperti melakukan rencana seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Iren untuk percakapan kita hari ini. Saya juga banyak belajar dari percakapan hari ini. Semoga nanti pembelajaran yang telah Ibu Iren susun dapat berhasil semaksimal mungkin. Dan nanti saya tunggu hasilnya untuk berbagi praktik baik dengan kami. Amin, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang, Bu Iren. Selamat siang, Bu. Tetap semangat ya. Pasti. Selamat siang, Ibu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bu Iren. Kabar saya baik dan luar biasa. Baik, Bu, syukurlah. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irene Karistiani Siono. Saya berasal dari SDN 57 Meramun Kunyit. Dalam sesi kali ini, saya akan berperan sebagai coach. Bu Lydia, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu Iren. Perkenalkan, nama saya Francisca Lydia. Saya berasal dari SDN 29 Tebing Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai coach. Baik, terima kasih, Bu. Nah, Ibu, katanya Ibu mau menyampaikan sesuatu dengan saya. Apa sih yang mau Ibu sampaikan? Apakah ini terkait dengan pembelajaran Ibu di sekolah? Ini Bu Iren, saya ingin sedikit curhat dengan itu. Begini Bu, saya mau menyampaikan bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan di kelas. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Terutama untuk siswa dapat memperoleh nilai yang maksimal sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di modul ajar. Oh, iya, Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi permasalahan Ibu di dalam pembelajaran tersebut, Bu? Kesalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran ini, yang pertama itu waktu saya menyampaikan materi pembelajaran, sering sekali siswa berbicara sendiri. Jadi mereka tidak fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan. Sehingga di akhir pembelajaran itu dapat mempengaruhi nilai siswa. Jadi nilai siswa itu tidak jadi maksimal. Padahal
Saya sudah merancang pembelajaran yang saya buat itu sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan tujuan yang berpihak pada mereka. Jadi saya bingung nih, dengan cara apa lagi saya harus memaksimalkan pembelajaran ini menghadapi siswa yang seperti itu. Oh, kalau boleh tahu Bu, sebenarnya apa yang ingin Ibu Lydia capai dalam setiap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ingin saya capai sih Bu, pasti semua guru ingin di akhir pembelajaran siswa dapat mendapat nilai yang maksimal kan. Ya, Misalnya iya. dalam pemahaman materi, keterampilan mereka, apalagi kalau dalam diskusi kelompok misalnya siswa dapat eh, bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Dan siswa itu dapat percaya diri menyampaikan materi apa hasil presentasi mereka dan pastinya di akhir pembelajaran kita sebagai guru mengharapkan siswa itu mendapat nilai yang maksimal. Itu Bu Iren. Bagus sekali Ibu. Sebenarnya Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga sudah sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar nantinya siswa itu antusias dan semangat dalam pembelajaran yang Ibu pimpin? Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan Bu Iren untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Hmm. Pertama-tama saya ingin melakukan pemetaan siswa, di mana di situ saya akan melihat dulu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan gaya belajar siswa sendiri atau profil siswa itu sendiri. Nah, dalam pemetaan siswa itu kan sebagai guru kita akan mengetahui berapa orang sih siswa yang mempunyai gaya belajar visual, berapa orang yang tertarik dengan gaya belajar auditori, dan berapa orang yang tertarik dengan gaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui atau gaya belajar siswa ini, barulah di situ saya akan membuat atau merancang tujuan pembelajaran yang saya buat sesuai dengan kebutuhan siswa. Agar nantinya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, sehingga siswa juga dapat memperoleh nilai yang maksimal sesuai dengan yang saya harapkan. Itu Bu Iren. Betul sekali, Bu. Sebenarnya kalau saya lihat, Ibu itu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan maksimal ya, Bu. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ini akan saya laksanakan secara konsisten atau saya akan berkomitmen untuk menerapkannya di setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Minimal dalam setiap pembelajaran itu ada dua diferensiasi lah, atau paling alangkah lebih baiknya jika kita bisa menerapkan ketiga diferensiasi. Nah, saya ingin setiap pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan sesuai dengan kebutuhan murid, kemampuan murid, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat menarik antusias siswa, siswa lebih bersemangat lagi, siswa lebih antusias dalam kelompoknya, gitu Bu Iren. Wah, bagus itu, Bu. Ternyata Ibu sudah menerapkan dan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kira-kira, Bu, ada tidak pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Siapa yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi agar pembelajaran yang Ibu pimpin ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Iya ya Bu ya, saya hampir lupa. Seharusnya saya juga
berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, apalagi yang satu sekolah dengan saya. Saya juga harus berkolaborasi dengan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya. Dan nantinya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu agar nantinya rencana atau tujuan pembelajaran yang saya buat dapat berjalan maksimal. Bu Ira. Baik, Bu. Nah, selanjutnya nih, apa harapan yang ingin Ibu capai? Harapan yang ingin saya capai, Bu Iren, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik di sekolah, terutama untuk guru-guru yang lain. Mereka juga boleh atau bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya lakukan, agar nantinya sekolah bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mereka bisa melakukan seperti sewaktu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mereka boleh melihat atau mendokumentasikan apa yang saya lakukan agar nantinya dapat menjadi acuan untuk mereka juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Begitu Bu Ires. Baik, Bu. Bu, kalau boleh tahu coba kira-kira Ibu gambarkan bagaimana sih perasaan Ibu ketika Ibu telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu? Bagaimana, Bu, perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang ya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi kemarin-kemarin karena kita baru juga mengenal, oh begini ya rupanya pembelajaran berdiferensiasi, saya senang, saya bersemangat sekali karena pembelajaran berdiferensiasi ini membuat anak lebih antusias, anak lebih percaya diri karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi siswa itu bisa mengembangkan dirinya. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai pendamping atau fasilitator. Siswa yang apa? Yang menemukan sendiri apa dari materi yang kita sampaikan. Jadi pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Begitu, Bu Ire. Wah, luar biasa Ibu. Saya bisa membayangkan apa yang sudah Ibu Lydia gambarkan ya. Saya melihat ternyata Ibu Lydia ini sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Nah, Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini, Bu? Kan pada percakapan hari ini, Bu Ire, saya sangat lega, puas, di mana saya bisa berbagi kekhawatiran saya dan masalahannya saya hadapi dengan Ibu Iren. Selama melakukan percakapan hari ini, Bu Iren banyak memberi pencerahan-pencerahan melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kritis, sehingga saya juga bisa menjawabnya secara kritis. Jadi, melalui pertanyaan yang Bu Iren sampaikan, saya bisa menemukan sendiri solusi yang saya hadapi selama ini, Bu Iren. Yang pastinya nanti saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah maupun di sekolah lainnya, Bu Iren. Jadi, melalui percakapan hari ini sungguh luar biasa. Saya terbantu melalui Bu Iren, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dalam pembelajaran saya. Begitu, Bu Iren. Baik, Bu, luar biasa. Terima kasih, Bu. Saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari percakapan kita hari ini. Saya berharap nanti pembelajaran yang akan Ibu Lydia rancang bisa berjalan dengan baik, sukses, dan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai yang Ibu harapkan. Saya tunggu ya, Bu, bagaimana hasilnya. Nanti kita boleh ngobrol lagi. Terima kasih ya, Ibu Iya, Lydia. Bu. Terus. Iya Bu Iren, makasih. Terima kasih atas pencerahannya ya Bu Iren.
Terima kasih, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Iren. Selamat siang Bu Lydia.